Halo Easy Media Lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan baik ya. Kangen nggak dengar suara saya? By the way, ini adalah konten pertama saya. Setelah mungkin sekitar 2 atau 3 minggu, saya memvakumkan diri sendiri ya. Belas tidak membuat konten. Karena jujur, saya sedang fokus memperbaiki channel dan memperdalam lagi mengenai metadata video. Gara-gara tersandung masalah metadata video yang dianggap melanggar kebijakan monetisasi YouTube, channel saya pun gagal monet bulan lalu. Mau tahu salahnya di mana dan apa saja? Mau tahu nggak? Nanti ya, kalau channel saya lolos review akhir bulan ini, saya akan buat video khusus yang membahas soal ini. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan kembali mengangkat topik masih seputar penggunaan VPN. Karena sekarang ini lagi hangat-hangatnya nih nonton YouTube pakai VPN. Ada yang buat nonton channel sendiri, ada yang buat battle, macam-macam lah ya. Yang kabarnya nih, dengan memasang VPN ini bisa mendongkrak pendapatan channel yang bersangkutan. Karena iklan yang muncul bukan lagi iklan-iklan lokal, tapi sudah iklan-iklan impor. Kirain beras aja yang impor. Kok bisa? Ya bisa, karena efek dari pemakaian VPN itu tadi. Saya tidak akan membahas lagi mengenai apa sih VPN itu, karena saya sudah pernah membahasnya di video-video saya sebelumnya ya. Silakan kalian cek videonya di sini, atau klik link yang akan saya berikan di kolom deskripsi ya. Kemudian banyak nih yang bertanya kepada saya perihal pemakaian VPN ini, khususnya buat nonton channel sendiri. Ada yang tanya, gimana nih menurut abang? Aman atau enggak? Jujur, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini secara pasti, karena menurut saya aman atau tidaknya itu relatif ya. Secara teori ya aman, karena VPN ini legal. VPN sejatinya bukanlah suatu software internet yang dikembangkan untuk melakukan tindakan hacking, tapi lebih kepada pengamanan jaringan dan privasi pengguna saat perangkat tersambung ke internet. Apakah pihak YouTube tahu kalau kita memakai VPN? Ya, kalian lihat saja di YouTube Analytics. Ada atau tidak perubahan data yang masuk akibat penggunaan VPN ini. Kalau ada perubahan dan datanya masuk, entah itu dari segi jam tayang, entah itu dari CPM-nya, entah dari lokasi geografis viewersnya. Kalau ada dan perubahannya itu signifikan, artinya pemakaian VPN untuk menonton YouTube ini aman ya. Dan sistem YouTube tidak mendeteksi ini sebagai tindakan spam atau curang. Dan sistem juga tidak bisa membaca apakah kalian menggunakan VPN atau tidak. Nah, yang tahu kalau kita menggunakan VPN itu siapa sih bang? Ini inti pembahasan kita kali ini. Jadi, yang mengetahui kita menggunakan VPN atau tidak, itu hanya internet service provider saja, atau layanan service internet yang kalian pakai. Misalnya, kalian berlangganan IndiHome atau Speedy untuk mendapatkan akses Wi-Fi, atau kartu seluler yang biasa kalian gunakan seperti Telkomsel, XL, M3, dan lain sebagainya. Nah, hanya mereka ini yang tahu. Kok mereka bisa tahu bang? Ya mereka bisa, karena pada saat kalian terhubung ke internet, perangkat yang kalian gunakan akan diberikan sebuah alamat IP oleh si ISP tersebut. Dan alamat ini akan terhubung dengan MAC address yang terpasang pada perangkat untuk bisa terhubung dengan internet. Tanpa kedua alamat unik ini, kalian tidak akan bisa terhubung ke internet. Tapi, walaupun mereka tahu kalau kita itu memakai VPN, setelah kita aktifkan VPN, mereka tidak lagi memiliki kontrol terkait aktivitas kita di internet. Karena lalu lintas atau traffic datanya sudah dienkripsi oleh layanan VPN yang kita pakai. Sering dengar istilah enkripsi ini ya pastinya. Tapi mungkin ada sebagian yang belum tahu apa sih enkripsi itu. Data enkripsi adalah sebuah metode pengubahan bentuk wujud data menjadi suatu format yang sulit dipahami dan memerlukan kode
atau cara khusus untuk membacanya. Itulah sebabnya saat kita menggunakan VPN, kita bisa membuka situs-situs yang diblokir oleh pemerintah melalui tangan ISP ini. Karena kita sudah tidak lagi menggunakan IP address yang diberikan oleh ISP, melainkan dari IP address yang telah diberikan oleh layanan VPN yang kita gunakan. Untuk lebih mudah memahaminya, saya akan menunjukkan ilustrasinya sebagai berikut. Anggap saja kalian yang sedang menonton video ini, kalian bertindak sebagai ISP ya, atau penyedia layanan internet. Kalian bisa melihat aktivitas apapun yang dilakukan kedua orang tersebut di layar perangkat yang kalian gunakan. Anggap saja orang pertama itu adalah anak Anda yang sedang mengakses internet, dan orang kedua itu adalah halaman website yang sedang diakses. Dan saat ini, Anda sebagai penyedia layanan internet atau ISP sedang melihat dan mengamati aktivitas mereka. Jelas tanpa ditutupi ya, tanpa inskripsi. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana VPN itu bekerja pada saat diaktifkan. Di saat anak Anda mengaktifkan layanan VPN di perangkatnya, seperti inilah yang akan Anda lihat. Anda masih bisa melihat anak Anda terhubung ke sebuah website, betul? Tapi sekarang Anda tidak lagi memiliki kemampuan atau tidak lagi bisa melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan di balik layar buram tersebut. Jadi bagaimana Anda bisa memblok akses di saat Anda tidak bisa melihat aktivitas sesungguhnya di balik layar buram tersebut? Nah, seperti itulah kerja VPN ini teman-teman. Semoga bisa dipahami dan menjawab keraguan teman-teman semua saat menggunakan VPN ya. So, Easy Media Lovers, apakah menonton channel sendiri dengan VPN itu aman? Ngopi dulu lah. Kita ketemu di video berikutnya ya. Salam.